Paling malam tuh. Santai. Oke, kita mulai, Kang. Ya, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita melanjutkan kajian tematik Islam mengenai makna ibadah. Juga alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Juga tak lupa kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi kepada wasallam. para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mempersingkat waktu, silahkan Pak Ustadz Samsudin untuk menyampaikan kajian tematiknya. Enggak, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nun Kang Cucu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Tuhan rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Alhamdulillah pada malam Kamis ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali meskipun melalui Zoom, tapi insya Allah justru kita mendapatkan berkah dengan teknologi ini sehingga kita bisa walaupun berjauhan dan di tempat kita sendiri-sendiri kita bisa bertatap muka dan kita bisa berbagi sharing apa yang saling mengingatkan lah dalam upaya kita menjalankan bagian dari perintah. Karena kalau kita baca surat Al-Asr, ternyata orang-orang yang merugi itu tidak hanya orang-orang yang supaya tidak merugi, menurut saya itu tidak hanya beriman dan beramal soleh, tetapi juga harus tawasobil haq wa tawasobil sabar. Sehingga kemudian untuk menjalankan tawasobil haq wa tawasobil sabar ini mungkin tepat kita kemudian melaksanakan ini, dan alhamdulillah ini istiqomah sudah nggak tahu pertemuan yang keberapa ya. Udah cukup lama dan mudah-mudahan apa yang kita lalui dicatat oleh Allah sebagai bagian dari ibadah ya, bagian dari ibadah. Tentunya ini yang akan kita bahas ya, apa itu yang dimaksud dengan ibadah. Karena yang kita pahami biasanya ibadah yaitu identik dengan sholat, zakat, puasa, haji, misalnya tentang rukun Islam saja. Nah, ikhwan rahimakumullah, ibadah ya, yang tentunya kita sudah jalani selama ini karena kita sudah usia kita sudah rata-rata di atas 50 ya, masih lebih tepatnya 53, 54, 55 ya. Kita paham ya, ibadah itu secara bahasa artinya taat ya, taat atau penghambaan. Menghamba itu artinya mentaati apa yang kita ibadahi atau siapa yang kita ibadahi. Tentunya taat kepada, kalau kita sebut ibadah kepada Allah berarti taat kepada Allah. Nah, secara istilah ada dua makna yang sering kali mungkin kita tidak kurang ngeh gitu ya. Yang pertama ada ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah khusus itu yang sering disebut dengan ibadah mahdoh, yang mungkin ini topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, kalau ibadah dalam pengertian umum sebagaimana yang Allah sampaikan terkait dengan penciptaan manusia ya. Jadi surat Ad-Dariyat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menyatakan, dan tidaklah aku Allah ciptakan al-jin wal insi, jadi jin dan manusia, illa kecuali liya'buduni. Jadi ini liya'buduni, di sini ada nunnya bukan pakai na tapi pakai ni, karena di sini ada ya namanya ya mutakalim. Jadi nunnya nun wikoyah, penjaga atau kiai. Jadi ya-nya ada yang dibuang, artinya aku. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka, yaitu jin dan manusia itu beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku. Artinya ibadah ini artinya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi sama ibadah dalam pengertian umum
sama dengan kata taat atau takwa ya. Jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Atau yang mendefinisikan ismun jami'un likulli ma yuhibbullah. Apa saja yang disukai oleh Allah itu ibadah. Nah, itu pengertian umum dan kita ditugaskan di hidup apa punya punya misi hidup di dunia adalah disuruh ibadah. Allah ciptakan kita ini suruh ibadah, artinya mengabdi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Intinya adalah kita suruh taat, suruh patuh, ya, suruh terikat dengan aturan-aturan Allah. Itu ibadah dan pengertian umum. Dan itu adalah misi kita, Allah ciptakan kita di dunia ini. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah khusus, itu yang disebut dengan ibadah mahdhah. Adalah perintah dan larangan syariat yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhannya. Saja, seperti misalnya sholat, zakat, saum, haji, atau jihad. Ini bagian dari ibadah mahdhah. Nah, dalam konteks ibadah mahdhah ini yang mungkin kita fokus bahasan pada malam hari ini karena ini khas ya, khas. Jadi ibadah ini memang punya kekhasan, punya ciri-ciri khasnya. Yang itu berbeda dengan tentunya berbeda dengan tata aturan ibadah melalui agama yang lain atau agama yang berbeda dengan kita ya. Sedangkan pengertian ibadah umum ya bisa sangat luas sehingga bisa ada yang irisan dengan orang lain, tetapi mungkin kita bernilai ya walaupun perbuatan sama, sementara dari agama yang lain tidak bernilai karena bukan dilaksanakan karena Allah, karena perintah Allah gitu. Itu kalau pengertian ibadah umum, tapi kalau ibadah khusus ini spesifik, hanya ada di Islam saja gitu. Dan kalau ataupun ada yang serupa di agama yang lain pasti ibadah itu beda ya, pasti bedanya beda. Nah, ibadah disebutkan dalam Al-Quran itu ada maksud atau hikmah. Ada maksud atau kalau tidak ada maksud ada hikmah di situ. Dan ini Allah yang menetapkan. Jadi tidak boleh kemudian kita merubah maksud atau hikmah dari ibadah-ibadah itu. Contoh misalnya tentang sholat. Sholat itu maksudnya atau hikmahnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi ini tidak bisa dibalik. Jadi kalau sudah tidak berbuat keji dan munkar berarti tidak perlu sholat, justru sebaliknya. Jadi justru dari ketika kita mengerjakan sholat, maka dari sholat itu tujuan utama kenapa Allah mensyariatkan sholat adalah agar pelakunya itu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi dalam surat Al-Ankabut ya ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah." Bacalah Al-Qur'an ya, apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Al-Qur'an, di sebagian dari Al-Qur'an ini wa aqimis shalah dan laksanakanlah salat, tegakkanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tentu yang dimaksud adalah setelah orang melaksanakan salat, ketika hidup di tengah masyarakat, dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Karena yang dimaksud di sini bukan ketika sholat dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar, tetapi dampak atau akibat atau hikmah atau pengaruh ya, pengaruh dari sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholatnya dikerjakan, maka dampaknya atau akibatnya itu adalah tercegahnya seseorang yang sholat itu dari perbuatan keji dan munkar. Waladikrullahi akbar, dan juga sholat untuk mengingat Allah yang maha besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi hikmah atau maksud dari perintah sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam ayat yang lain seperti yang di ayat yang surat pendek ya, Al-Kausar, dari sholat itu rupanya juga sebagai bentuk syukur. Jadi Allah SWT berfirman, Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah. Di situ dalam lam amar ya, maka sholatlah dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah. Jadi sholat adalah bagian dari syukur karena Allah telah memberikan anugerah nikmat yang banyak, maka sholatlah. Jadi sholat adalah menurut Al-Quran mencegah perbuatan keji dan munkar dan sebagai bentuk untuk bersyukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan nikmat yang banyak. Atau ada yang lain, misalnya inna sholata lidzikri, sebenarnya sholat itu untuk mengingatku, jadi mengingat Allah gitu. Sehingga kita bisa memerinci berbagai hikmah dari melaksanakan sholat. Tetapi
itu hikmah, bukan bukan diwajibkannya itu karena supaya mencegah penyakit kemungkinan. Jadi yang penting ujungnya kemudian tidak sholat pun nggak apa-apa, itu yang keliru. Ya, sebagaimana ada orang-orang yang ingin bebas ya, yang kemudian dia tidak mau melaksanakan ibadah, yang penting dia bilang yang penting eling, yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik ya, sholatnya enggak. Ya. Itu yang keliru. Atau ada yang kemudian dengan menyatakan gitu ya, itu dalam sebuah wawancara ya, kenapa aku sholat, apa harus sholat gitu ya. Dia kemudian bertanya ya pada salah seorang ustadz terkenal ya, dan itu menunjukkan bahwa eh, dia gagal memahami hakikat dari sholat itu. Jadi sholat itu sebagai bentuk ketundukan, maka kemudian sedangkan akhlak yang mulia, kemudian dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, itu adalah hikmah atau akibat atau pengaruh atau dampak dari pelaksanaan sholat. Jadi jangan kemudian menilai tidak perlu sholat, yang penting gitu. Itu nggak bisa seperti itu, karena memang ini Allah yang menyampaikan, ya, menyampaikan hikmah dari sholat. Kemudian hikmah dari zakat misalnya. Hikmah dari zakat juga atau tujuan dari zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah olehmu zakat ya dari sebagian harta mereka yang akan membersihkan ya, membersihkan dan mensucikan mereka, itu yang muzakinya, yang melaksanakan zakat itu. Dan berdoalah untuk mereka, yaitu untuk mereka yang menunaikan zakat. Jadi kalau amil zakat itu biasakan ketika menerima amanah untuk mendistribusikan zakat, maka kita doakan orang yang menunaikan kewajiban zakat itu. Karena firman Allah, karena doamu itu membuat mereka tenang, mereka jiwa mereka tentram. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita baca di sini bahwa menunaikan zakat itu agar untuk membersihkan jiwa orang-orang yang menunaikannya, itu orang-orang yang kaya tentunya, karena diperintahkan zakat itu dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Jadi tujuannya adalah agar jiwa orang kaya ini tidak bakhil, ya, tidak pelit, tidak mau kemudian berbagi. Ya. Tetapi tidak bisa dibuat terbalik, misalnya yang penting hasilnya bersih ya. Tidak zakat juga nggak apa-apa ya, nggak boleh, karena itu zakat dulu diwajibkan bagi orang yang mampu, yang sampai nisab dan kemudian sampai 1 tahun, kemudian mengeluarkan dalam setahun itu hanya 2,5%. Kemudian itu bagian dari kewajiban, dan kalau dia tidak mengeluarkan itu, berarti orang yang tidak menunaikan pada dia sanggup disebut dengan orang bakhil. Jadi orang bakhil itu orang yang ketika dia punya kesanggupan menunaikan zakat, hartanya ada dan sudah sampai nisab dan sampai haul 1 tahun, tapi dia tidak mengeluarkan, walaupun hanya 2,5%, maka dia sebagai orang yang bakhil. Dan hikmah dari zakat ini adalah mensucikan jiwa orang kaya dari sifat bakhil ini, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat At-Taubah 103. Demikian pula saum. Jadi saum kita lihat ada di situ, ada di ujung surat di ujung surat Al-Baqarah ayat eh, 183 itu ada la'alla. La'alla itu huruf taroji, huruf tujuan. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari melaksanakan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi agar kalian bertakwa. Jadi tujuan dibebankan disyariatkannya saum agar orang-orang yang beriman ketika dia saum, maka kemudian dia akan selalu dibiasakan untuk bertakwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah dan larangannya. Jadi diwajibkan puasa atas orang-orang beriman agar terbiasa untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan, seperti berbohong, berzina, menjadi saksi palsu dan lain-lain, serta terbiasa mengerjakan yang diwajibkan seperti sholat 5 waktu, jujur, amanah, dan seterusnya. Jadi dilaksanakan puasa itu membiasakan
yang membiasakan. Dan itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah disampaikan dalam Al-Quran, bagi orang mukimin sudah balik dan kemudian tidak ada udzur syar'i, yang kemudian dia akan menjalankan ya, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jadi ini hikmah atau maksud dari ibadah saum. Kemudian ibadah haji misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 28. Jadi haji itu agar menjadi syiar, mendapat manfaat dan selalu mengingat kepada Allah. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hajj 28. Liyashadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqnahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul al-ba'isal faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi sini ada untuk syair Allah, untuk menyaksikan syiar-syiar Allah dengan melakukan ada tawaf, ada sa'i, kemudian ada wukuf, kemudian ada mabit, kemudian ada lempar jumroh, ya. Tahalul dan seterusnya, dan itu menjadi syiar, dan kemudian juga ada berbagai manfaat, di antaranya juga kita bisa bertemu dengan berbagai macam bangsa dan dengan tujuan yang sama untuk mengabdi kepada Allah. Itu diantara hikmah atau maksud dari ibadah haji. Nah, kemudian ibadah-ibadah ini yang disebut ibadah mahdhah, baik sholat, zakat, puasa, haji, itu memiliki kekhususan, ya. Dan ini tidak boleh dirubah, ya. Tidak boleh kemudian berdasarkan keinginan atau berdasarkan aturan-aturan yang disepakati oleh manusia. Karena khasnya ibadah mahdhah itu yang pertama itu bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu identik dengan saklek leterlek apa adanya. Jadi ibadah mahdhah itu terkait perbuatan yang ada dalam nas atau dalil. Jadi kalau terkait dengan ibadah mahdhah itu pertanyaannya mengatakan ada contohnya tidak, ada dalilnya tidak. Itu kalau ibadah mahdhah. Jadi seperti misalnya sholat Rasul mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ketika dia apa saja yang menjadi rukunnya, apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, dan bagaimana bacaannya, bagaimana gerakannya dan seterusnya, itu tidak boleh ngarang, harus ada dasarnya. Walaupun ketika membahas tentang dasarnya bisa berbeda. Kalau itu yang mutasabihat, misalnya tentang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, tetapi takbiratul ihramnya itu semua sepakat, itu tidak berbeda pendapat karena mereka mendengar Rasul ketika memulai sholat mengatakan Allahu Akbar. Tetapi memang mengangkat tangannya itu bisa berbeda-beda, walaupun berbeda-beda tetapi mereka harus punya dasar, ada mereka mendapatkan dalil hadis atau pemahaman dari sahabat atau yang lain yang mereka jadikan rujukannya, atau yaitu yang kaulnya khilafiyah yang berbeda pendapat. Demikian pula misalnya niat itu semuanya sepakat, tapi apakah niat itu perlu dilafatkan, ditalafutkan dengan ucapan nawaitu atau usoli dan seterusnya, maka itu di situ khilafiyah. Tetapi semuanya ada dasar. Jadi apa yang dilakukan itu harus ada landasannya, ada contohnya, ada dalilnya. Demikian pula haji, misalnya Rasulullah SAW mengatakan khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik atau tata cara haji kalian dariku. Harus bagaimana, dari mulai misalnya niat, ya, kemudian ketika pakai ihram, kemudian ketika menuju Baitullah, kemudian bagaimana dia tawaf, ya, berapa kali, arahnya kemana, kemudian bacaan-bacaan seperti apa dan seterusnya, kemudian sa'i itu seperti apa, kemudian nanti kalau umroh, kemudian kalau haji, ya ketika dia ini wukuf di Arafah itu seperti apa yang dilakukan oleh Rasul,
kemudian dan seterusnya. Itu harus mencontoh Rasul. Jadi apa yang kita lakukan itu ada dalilnya, ada dasarnya. Walaupun di dalil atau dasar itu bisa ada khilafiyah, ada perbedaan. Ya, dan perbedaan itu hal yang biasa karena semua yang tidak semua yang dilakukan oleh Rasul itu sahabat itu semuanya melihat, semuanya menyaksikan. Kadang sahabat Abu Hurairah bisa mengikuti beliau yang meriwayatkan, kadang Anas bin Malik yang mengetahui dan kadang-kadang berbeda ketika menyampaikan dan itulah yang dimaksud dengan khilafiyah. Jadi dasarnya ada hadisnya, ada dalilnya, tetapi di situ mengandung pengertian, mengandung pemahaman yang multi tafsir atau multi pengertian. Maka khilafiyah di sini tetap rujukannya adalah ada dasar, ada dalilnya. Nah, kaitan dengan ibadah mahdhah ini yang karena tauqifiyah, maka kalau kita membuat-buat, menambahin atau ngurangin ya, yang tidak ada dasarnya itu yang disebut dengan bid'ah atau muhdasat ya, yang membuat baru-baru. Jadi Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu maksudnya dalam masalah ibadah mahdhah. Jadi kalau ibadah yang umum yang membantu teman, membantu tetangga, kemudian eh, apa eh, mendoakan dan seterusnya yang kaitannya dengan interaksi antara antara satu orang dengan orang lain dan seterusnya yang sifatnya ini ibadah umum itu bisa berkembang bahkan bisa menyesuaikan dengan adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syarak. Jadi itu yang pernah saya sampaikan bahwa uruf atau bil ma'ruf maksudnya sesuai dengan uruf kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat dan itu hukumnya hukum ibadah mahdhah tidak terkait dengan ibadah bukan hukum ibadah mahdhah maksud saya ibadah bersifat umum maka itu tidak bisa menggunakan kata-kata bid'ah dolalah finnar karena ini bukan terkait dengan tauqifi. Jadi hanya tauqif yang harus ada dalilnya, ada dasarnya adalah ibadah-ibadah mahdhah tauqifiyah. Justru yang misalnya contoh sekarang ada berkembang tentang zakat, ada zakat profesi, ada zakat perusahaan dan macam yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya itu yang dimaksud kalau kita memasukkan zakat sebagai ibadah mahdhah itu yang bisa pas kalau disebutkan dengan bid'ah karena ini terkait dengan ibadah mahdhah yang harus sama dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau nambah-nambahin malah nggak boleh. Tapi kalau sifatnya umum, ya apalagi itu terkait dengan huruf atau kebiasaan, maka tidak pas kalau menggunakan kata-kata kullu bid'ah dolalah. Karena bid'ah artinya hal yang baru, dan tentunya hal yang baru itu dibutuhkan. Kalau kaitan dengan sains dan teknologi misalnya, seperti saya peneliti ya saya itu ahli bid'ah maksudnya menghasilkan kebaruan atau menemukan hal-hal yang baru dan yang baru itu bahasa Arabnya bid'ah jadi tidak pas kalau menggunakan dalil kullu bid'ah dolalah ya kullu dolalah finnar gitu ya. Nah kemudian yang kedua ibadah mahdhah itu tidak ada ilat syar'inya, maksudnya tidak ada alasan mengapa itu disyariatkan. Jadi mengapa sholat diwajibkan? Ya tidak ada mengapanya itu atau ilatnya itu yang mengakibatkan hukum sholat itu ada. Jadi dan juga ilat itu tidak bisa pakai logika. Oh mungkin diwajibkan sholat itu mungkin agar agar olahraga, misal pagi-pagi. Ini berbahaya, walaupun ada hikmah. Kalau kita sholat dengan benar, apalagi sholat subuh atau sholat malam, maka itu akan sehat misalnya. Atau sekaligus juga olahraga, tetapi tidak berarti sholat itu diwajibkan karena supaya orang-orang muslim itu sehat, enggak. Jadi karena mau sakit mau sehat itu tetap dia diwajibkan sholat. Dan mengapa sholat itu 5 waktu dan kita bisa memahami awalnya 50 waktu ya ketika Isra Mi'raj itu, tetapi mengapanya dan merapa bisa Isya 4 rakaat maghrib itu tidak ada alasannya yaitu namanya ilas nggak ada ilas syar'inya jadi memang seperti itulah aturannya dan itu saklek letterlek apa adanya nggak bisa kita memainkan pakai logika walaupun mungkin di situ ada dampaknya ada efeknya misalnya diwajibkan puasa supaya sehat misalnya karena Rasulullah sumu tasihu sholatlah kalian berpuasalah kalian sehat ya sehat itu dampak atau akibat tetapi kenapa diwajibkan puasa ya, ya Allah yang menetapkan itu. Kenapa bulan Ramadan? Jadi nggak perlu pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena ibadah mahdhah itu tidak ada ilat syar'inya. Tidak ada alasan kenapa disyariatkannya. Demikian pula zakat. Kenapa kok zakat hanya
beberapa kenapa zakat itu kok harus setahun sekali dan kenapa harus ada haul, kenapa harus oke nisab, kenapa nisabnya segitu, tidak dikurangi atau ditambah. Kemudian kenapa mustahiknya memang sebutkan 8 asnaf saja, kenapa tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, itulah ibadah mahdhah. Jadi saklek letterlek abadanya dan tidak ada tidak ada ilat di situ. Jadi bukan misalnya supaya kenapa disyaratkan zakat supaya terjadi pengentasan kemiskinan misalnya. Mau miskin banyak atau tidak ada miskin pun, tidak ada orang miskin pun tetap ya kewajiban zakat itu melekat. Karena tidak ada alasan mengapa zakat itu diwajibkan kepada orang kaya gitu. Demikian pula haji ya nih, haji. Bukan kemudian ilatnya supaya menapak tilas perjuangan Rasulullah ya. Enggak, tapi hikmahnya kemudian ketika kita ibadah haji maka kita menemukan di situ bagaimana kisah perjuangan napak tilas perjuangan Nabi SAW. Tapi itu bukan sebagai ilah. Jadi Allah mensyariatkan ibadah haji itu pada bulan Zulhijjah tidak boleh kemudian dirubah waktunya, tidak boleh dirubah tempatnya, ya harus seperti itu, ya seperti yang disyariatkan. Itu yang dimaksud dengan ibadah mahdhah itu tidak mengandung ilat syar'i. Kemudian yang ketiga, tujuan dari ibadah mahdhah itu harus diikhlaskan Allah. Jadi tidak boleh kemudian ketika kita ibadah kemudian ada niat yang lain ya. Ya, ini yang hati-hati juga karena kadang-kadang kita semangat sholat karena punya kita punya keinginan. Itu boleh kita minta dengan wasilah sholat kemudian kita berdoa di ujung sholat. Tetapi tidak boleh niat sholatnya karena untuk itu. Karena untuk selain Allah, sering karena perintah Allah. Jadi itulah yang dimaksud dengan la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi tujuan ketika dia melaksanakan sholat ya lillahi ta'ala. Jadi tidak boleh ria. Dan kalau ria sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Maun, ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi celakalah orang-orang yang salat yang salatnya sahun yaitu orang yang ria. Alladzina yuraun. Jadi orang yang ria salatnya itu ingin dilihat orang. Jadi kalau dia salatnya ria maka celaka gitu. Artinya sholat itu harus lillahi ta'ala. Maka itu ditekankan ketika talafut niat misalnya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu karena Allah. Memang niatnya memang harus ikhlas. Al-qasdu lillahi wahda. Kemudian ini khasnya juga ibadah mahdhah itu ternyata harus ada niatnya. Bahkan niat menjadi salah satu rukun. Atau ada syarat kalau puasa syarat yaitu boleh niat sebelum terbit fajar ya. Kalau sholat ya niat itu ketika melakukan sebelum takbiratul ihram itu niat. Jadi ibadah mahdhah itu tidak diterima kecuali dengan niat. Kalau tadi tujuannya itu melaksanakan perintah Allah yang nomor 3, kalau ini niatnya ketika melaksanakannya itu bisa dilafadzkan atau di hati saja. Jadi katakan kenapa mazhab Syafi'i itu lebih hati-hati mengucapkan nawaitu ketika puasa, nawaitu saumogodin ketika sholat usoli aku akan sholat gitu. Ya, karena niat itu sebenarnya kan dalam hati. Sebenarnya baik yang dilafadzkan ataupun yang dalam hati itu sebenarnya niat itu menjadi kewajiban karena rukun. Dan itu untuk ibadah mahdhah saja. Tapi kayak goro mahdhah tidak besar pakai niat. Jadi kalau mau menolong teman, bisa ada orang kecelakaan di jalan, orang ketabrak atau orang terjatuh misalnya, nggak perlu niat juga kita tolong dan itu dapat pahala gitu. Jadi tidak perlu kemudian melakukan niatnya saya nggak ngerti, nggak usah ditolong aja. Kenapa? Karena saya tidak paham niatnya. Nggak seperti itu. Karena kalau ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang umum itu tidak pakai niat juga nggak jadi ibadah. Jadi yang penting itu kebaikan dan memberi manfaat dan Allah memerintahkan, Rasulullah menyuruhnya. Kemudian kita menjalankan walaupun tanpa dengan lafaz niat atau di hati kita dari atau ketika kita berangkat dari rumah tidak meniatkan untuk itu sah ibadah yang umum. Tapi kalau ibadah mahdhah itu harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Hanya sungguhnya amal ya itu dengan niatnya. Nah, kemudian yang kelima adalah ibadah mahdhah itu tidak bisa melalui perantara. Jadi kan ada pemahaman sebagian dari orang kemudian punya tujuan misalnya mau ujian anaknya kemudian ngupah orang suruh sholat hajat.
Ya, surat hajat itu nggak bisa. Jadi bagaimana ibadah mahdoh itu dengan perantara atau dengan wasilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibuli wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan setiap doa dari orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Dan fal yastajibuli, maka penuhilah penuhilah segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka semua mendapatkan berada dalam kebenaran atau dalam petunjuk ya. Jadi tidak ada ibadah kemudian ibadah pakai perantara atau ngupahin orang atau dan seterusnya. Kalau itu ibadah makhluk. Jadi kalau gue rumah tuh boleh perantara, misalnya kita ingin yang tidak mahdoh ya, misalnya mewakilkan ke orang untuk menunaikan sesuatu. Tapi kalau ibadah mahdoh nggak bisa diwakili ya. Apalagi sudah fardu ain ya. Fardu kifayah pun sebenarnya bukan proses perwakilan, tetapi kecukupan saja. Kalau sudah cukup maka yang lain gugur gitu. Jadi bukan diwakili. Jadi dalam ibadah mahdoh itu tidak bisa diwakili. Kemudian ibadah mahdoh itu mudah ya. Jadi semua ibadah mahdoh itu mudah. Kalau kita sulit maka dapat rukhsah. Jadi nanti ada hukum wadi. Kalau kita masyaqqah maka kemudian kita mendapatkan rukhsah atau keringanan. Karena Allah SWT menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah membebani kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi syariat Islam ya kaitan dengan ibadah mahdoh itu sangat mudah dan semua kita ini pasti bisa, pasti mampu. Karena ketika kita ada kesulitan pasti ada keringanannya, ada rusaknya, ada rusaknya. Dan kita diberi lebih baik ngambil rusak kalau kita masakoh, kalau kita lagi sulit. Tapi kalau kita lagi tidak sulit, ya tidak ada alasan kemudian kita mengambil rusak. Karena hukum asal atau azimah itu memang itu yang harus kita lakukan. Ketika kita sulit, maka Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan keringanan. Itulah yang dimaksud dengan dengan rusak. Nah, pengaruh ibadah mahdoh pada seorang ini minimal ada 3 ya, karena ibadah mahdoh itu kan hubungan manusia dengan Tuhannya, jadi bersifat privasi. Sehingga karena dia selalu intensitasnya semakin tinggi, maka hubungan dia, kedekatan dia dengan Allah semakin kuat. Jadi ibadah mahdoh itu akan memperkuat silah ya atau hamba dengan Robnya. Jadi karena ibadah mahdud tanimul ala qatil insan birobbi. Jadi mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi semakin dia intensitas sholatnya, kemudian kekhusyuannya, jadi senantiasa zikir kepada Allah, maka semakin intens, maka dia akan semakin kuat. Dan kalau dia semakin kuat hubungan dengan Allah, maka pasti ketika dia beraktivitas dimanapun adanya, karena ada selalu ingat kepada Allah, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, maka pasti kemudian dia akan tidak mungkin atau tentang akhlaknya, tentang perilakunya dan sebagainya tidak mungkin akan menyimpang karena dia merasa diawasi dan dia yakin akan dihisab, nanti ada pertanggungjawaban dan seterusnya. Jadi oleh karena itu supaya hubungan kita dengan Allah semakin kuat, maka intensitas ibadah harus kita lakukan. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasul. Iman itu naik turun. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Naik kalau kita taat, ya, yang khusus kalau turun kalau kita maksiat. Jadi supaya untuk memperkuatnya ya, maka kita rajin ibadah makhluk. Sholatnya bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnahnya. Kemudian puasanya bukannya puasa wajib, mungkin puasa sunnah. Kemudian zakat bukan hanya zakat yang wajib tapi juga sedekah atau hadiah pemberian ke orang lain dan seterusnya. Jadi infak sunnahnya yang kemudian diperbanyak. Kemudian juga mungkin haji karena berat waiting list, ya mungkin umroh atau ya kalau seorang ulama mengatakan al jum'ah, ya, jum'ah itu adalah hajinya orang-orang miskin. Jadi rajin ibadah yang sebagai pengganti kalau kita tidak sanggup ya,
dengan yang lebih yang kita jangkau, mastata'tum yang kita sanggup, maka itu akan semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah. Kemudian seorang muslim yang taat beribadah akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Jadi ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ala bidzikrillah, ya, ingatlah dengan dikir kepada Allah maka tatmainnul qulub, tenang jiwa. Jadi walaupun ini gonjang-ganjing dunia dan seterusnya, ketika dia yakin dia taat beribadah maka jiwanya akan tenang. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah dalam konsekuensi, konsisten dan konsekuensi dari pernyataan dia beriman kepada Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dengan cara ibadah dia istiqomah di situ mempertahankan kuantitas dan kualitasnya, maka Allah akan menurunkan malaikat dan mengatakan kepada jiwa kita ala takhafu wa la tahzanu. Itu malaikat akan membisikkan kepada jiwa orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, jangan takut, jangan sedih. Kalau hilang rasa takut dan sedih dalam jiwa seorang, maka dia jiwanya tenang, jiwanya tentram. Ya, jadi tidak akan gelisah, tidak akan galau. Ya, jadi tidak seperti orang-orang yang memang tidak dekat dengan Allah, jadi ada masalah sedikit baperan, kemudian kecewa, marah, caci maki dan seterusnya. Seperti yang kita tayangkan akhir-akhir ini ya, bagaimana orang yang kecewa kemudian saling mencela, saling mencaci, saling mencemooh dan seterusnya. Tentunya orang-orang yang taat kepada Allah, beribadah pada Allah, dia akan tenang, tentram jiwanya. Kemudian seorang muslim yang taat beribadah akan memiliki akhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan sesama. Jadi itulah yang dimaksud bahwa Bu istuli utami memakarimal akhlak. Aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dari setiap ibadah di situ ada akhlak. Ketika kita sholat, kita suruh khusyuk. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita tidak boleh sombong karena yang besar itu hanya Allah. Kita ini kecil. Ketika mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah, yang Maha Suci itu Allah. Kita ini kotor, banyak salah dan seterusnya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, ucapan atau gerakan kita atau sikap kita itu akan tercermin dalam kesehariannya. Jadi dampak dari ibadah itu yaitu nanti akhlaknya akan mulia. Jadi orang akan khusyuk, orang akan jujur, orang akan amanah dan seterusnya karena interaksi dia dengan Allah yang sangat kuat dan dia yakin pertanggungjawaban apa yang dia lakukan nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua, ya ini saya mengingatkan saja untuk diri saya dan untuk teman-teman sekalian, ya umur kita semakin lama semakin jatahnya semakin habis mendekati finish ya. Jadi dalam usia-usia seperti kita ini ya harusnya sudah mulai ya intensitas ya bukan hanya kuantitas ibadah kita tetapi kualitasnya kita tingkatkan karena kematian itu pasti terjadi, berhentinya kehidupan dunia itu pasti, hanya waktu saja yang tinggal kita menunggu. Dan pertanggungjawaban di yaumil kiamah itu pasti, dan adanya alam barzah juga pasti, sehingga kemudian tidak ada alasan lagi kita kemudian berleha-leha atau ya apa adanya saja seperti dulu ya biasa-biasa saja, tapi kita harus memanfaatkan dengan luar biasa. Ingat, hanya dengan ibadah mahdhah yang berkualitas kita pahami dulu makna di balik ya kewajiban-kewajiban syarat terkait dengan ibadah mahdhah itu, dan kita laksanakan karena Allah ya, maka insya Allah apa yang tadi menjadi dampak atau pengaruh terhadap pribadi kita itu akan kita rasakan, dan pada ujungnya kita berharap ya Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, tetapi adalah bagian dari ibadah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengantar diskusinya ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kang Cucu. Monggo teman-teman untuk bisa share atau bisa komen atau bisa buka juga bertanya. Cuman syaratnya kalau dengan saya pertanyaannya jangan yang sulit supaya saya bisa jawab gitu ya. Jadi pilih-pilih pertanyaannya yang kira-kira saya bisa jawab. Kalau pertanyaan, tapi saya lebih suka untuk kemudian kita share, kita sharing sehingga kemudian ada proses di situ tawasobil haq wa tawasobil sabr. Mangga Kang Cucu, saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Samsudin.
yang telah menyampaikan kajian tematiknya pada malam ini. Silakan jika ada yang mau disampaikan, bapak-bapak atau ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh, silakan. Uh, Oke, nggak ada. Ya, mungkin nyambung dulu deh Pak Ustadz. Ayo, Maulana. Ya itu Pak, masalah tadi yang namanya apa kita punya niat ya. Niat itu kadang-kadang kan ibadah mahdoh atau ibadah-ibadah lain itu kan kadang-kadang dengan ria itu ada tipis sekali, tipis sekali. Hmm. Ya seperti contoh kalau kita mau berangkat haji atau umroh sekarang kan dengan media sosial Hmm. kita sebarkan dengan foto-foto dan sebagainya. Ya padahal sih memang di dalam hati kita tidak berniat untuk apa ria, tapi apakah ada orang-orang yang menilai wah ini ria gitu. Jadinya itu tipis sekali. Itu gimana Pak Hmm. Ustadz menyikapinya? Makasih Pak Iya, Ustadz. iya memang ini niat itu hanya kita yang tahu. Karena niat itu di dalam hati sebenarnya. Sedangkan talafutnya itu mengucapkan niat itu apa? eh, Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka membimbing hati. Jadi misalnya kalau tidak diikrarkan gimana? Ya, yang penting kita bermaksud enggak. Jadi al qasdu di dalam hati kita untuk melaksanakan bahwa ini adalah ibadah. Jadi di dalam hati kita. Jadi kalau kita ngambil air wudhu, masuk kemudian ke masjid, kemudian sudah menghadap kiblat, ya pasti kita sudah maksudnya untuk sholat gitu ya. Nah, kalau seandainya tidak pakai diredaksikan, itu kan nggak jadi masalah karena yang jelas kita melaksanakan ke situ memang untuk sholat. Beda mungkin misalnya ada maling lari ya dikejar-kejar sama masa misalnya masuk ke masjid kemudian ikut sholat. Ya dia tidak dia tidak niat sholat dan niatnya untuk mengelarikan diri dari kejaran masyarakat gitu gitu masuk ke sana. Jadi tidak dinilai sholat karena niatnya memang bukan untuk sholat. Itu untuk membedakannya. Nah, bagaimana kalau seandainya niat kita itu ikhlas karena Allah, tetapi ya maklum zaman medsos gitu ya. Kemudian ya kita ingin juga memperbaiki status, minimal ingin memberitahu teman-temannya bahwa saya sedang umroh, sedang ini dan mungkin bisa jadi ada minta doanya atau yang ada di tanah air minta didoakan bisa jadi gitu ya. Ya balik lagi innamal amalu binniat. Karena yang tahu persis niat kita, niat apa yang kita lakukan itu kita sendiri yang berniat. Jadi tidak juga kita kemudian terpengaruh oleh komentar orang. Karena eh, niat itu memang ya hanya kita yang tahu. Dan tidak boleh kita juga kemudian menilai orang, ah ini karena sering di-share di medsos, berarti ini dia tidak ikhlas. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena ikhlas atau tidak ikhlas itu hanya yang bersangkutan yang tahu. Tetapi kalau saya menilai yang penting kalau berbuat baik ya kita kerjakan dulu. Walaupun mungkin karena kita manusia biasa, ada rasa di situ pengen dilihat, pengen didengar, ada rasa itu. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari itu terekspresi dalam dalam bahasa tubuh kita gitu ya. Begitu ada yang tidak mengapresiasi, merasa kecewa gitu. Ketika ada yang memuji, kemudian senang gitu. Eh, ya walaupun menurut ahli tasawuf ini juga nggak boleh, tapi manusia. Manusia itu kan memang ya nama juga al-insan, mahalul khotow wan nisyan kata Rasulullah. Tetapi kalau kita menjalankan ini, kemudian kita menyadari dan kita bertobat. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, kemudian pas kebaikan itu ternyata ria, ria, sehingga kemudian bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Tetapi kemudian setelah itu kemudian dia menyadari, dia kemudian bertobat memohon ampun pada Allah. Maka kemudian yang tadinya tidak diterima karena dia bertobat, maka kemudian Allah terima. Maka itu maknanya kenapa kalau kita misalnya mendoakan orang meninggal, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya dan seterusnya. Itu maksudnya bisa jadi ketika dia beramal mungkin ada ria, ada sum'ah ingin didengar. Kemudian mohon kepada Allah agar Allah menerima ibadah itu. Artinya yang tadinya tidak diterima jadi diterima gitu. Karena doanya, karena tobatnya yang bersangkutan, maka itu bisa dilakukan. Makanya yang penting kalau saya bisa ngasih motivasi, yang penting kerjakan aja dulu. Walaupun karena kita manusia biasa, kadang-kadang terpancing.
atau terprovokasi atau terkondisikan yang tadinya ikhlas kemudian jadi ria gitu ya dan seterusnya. Tapi nggak ada masalah karena kita punya 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 bekal daripada dia tidak mengerjakan apa-apa karena khawatir tidak ikhlas. Nah, kalau khawatir tidak bertobat, terus mau apa yang ditobatinya? Oh, dia tidak melakukan gitu ya. Ya, makanya saya suka mendorong kalau di sini misalnya nanti apa bangun mesin atau bangun rumah marbot kemarin atau beli AC atau beli karpet, nah, saya sengaja dibuatlah list gitu namanya. Kemudian karena kita butuh misalnya kemarin beli karpet butuh 50 juta, kita ini kan ya kemudian saya transfer duluan ke bendahara, ditulis di depan ini. Tujuan saya adalah untuk memantik orang. Kalau misalnya Pak Ustadznya ini apa misalnya iuran 1 juta, masa kemudian yang profesor, yang pengusaha macam-macam masa di bawah itu. Karena kita punya target. Karena kalau misalnya seikhlasnya dan tidak dituliskan, nggak tahu kapan tercapainya, kapan terkumpulnya gitu. Jadi tujuannya memang itu. Udah ada yang komentari, Ustaz kok ngajarin nggak ikhlas gitu. Terus saya bilang, Anda tahunya saya tidak ikhlas dari mana? Ya. Jadi ini kan mengakibatkan orang tidak ikhlas. Dari mana Anda tahu bahwa orang-orang yang kemudian mentransfer uang ke bendahara itu tidak ikhlas? Tahunya dari mana ya? Tapi itu saya bilang itu lebih baik supaya kita juga jelas targetnya apa yang kita niatkan itu terrealisasi. Adapun mungkin ada orang yang terprovokasi jadi tidak ikhlas dan seterusnya. Iya, itu mungkin masing-masing orang bisa berbeda, tapi dia punya modal kalau dia menyadari kemudian dia bertobat. Kalau toh pun terlanjur tidak ikhlas, maka Allah bisa jadi akan apa menerima ya atau terima tobatnya yang tadinya tidak diterima ya apa kebaikannya dibalas dengan kebaikan, maka kemudian Allah ganti dengan kebaikan. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi karena memang tipis. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an orang-orang yang berinfak gitu ya disebutkan ya innal ladina yatsluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menegakkan sholat dan orang berinfak ya berinfak wa anfaqu mimma razaqnahum dari apa yang telah kami rizkan kepada mereka sirron wa alaniyatan baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan yarjuna tijaratan lan taburo. Mereka sedang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Pakai lan tuh. Lananya tidak akan pernah rugi. Artinya mau sir, mau alania itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Yang tahu kita kalau kemudian kita sempat tidak ikhlas, sempat ria, sempat sum'ah, maka tobatlah. Jadi ketika kita kemudian bermunajat di waktu habis sholat malam, kemudian kita mohon pada Allah agar kalau seandainya ada amalan-amalanku yang tidak ikhlas, yang ria, ya Allah ampuni. Ampuni aku dan terimalah amal ibadahku. Itulah bagian kelemahanku dan seterusnya. Ya, itu bagian dari tobat. Yang penting kerjakan dulu kebaikan, ya. Kemudian sambil berjalan, kemudian kita benahi, kita perbaiki kalau itu yang salah-salah. Jangan pernah mengatakan ya saya tidak mengerjakan karena takut tidak ikhlas, takut ria, takut sum'ah ya malah tidak berbuat apa-apa. Walau alam bisawab. Ya, makasih Ustaz. Artinya kan ya kita kerjain aja dulu gitu, Pak Ustaz. Iya, iya, Artinya kalau itu akan menjadi kebiasaan baik ya, iya. akan menjadi Dan kebiasaan supaya baik. supaya ikhlas menurut saya nih, supaya ikhlas itu biasakan kecil. Biasakan kecil, biasakan kecil tetapi dawam. Ya. Makanya Rasul mengatakan ahabul amali indallah adwamuha wa inkilan. Jadi yang paling disukai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah yang dawam, yang terus menerus istiqomah walaupun sedikit. Dan kalau sedikit itu untuk rianya itu kecil. Ya misalnya sedekah tiap pagi misalnya sedekah 5.000 atau 1.000 misalnya 1.000 lah gitu. Itu sulit untuk ria. Untuk ria itu sulit. Tetapi kalau dia istiqomah itu rutin, ya, karena sedikit insya Allah bisa istiqomah, maka dia bisa ikhlas dan itu yang paling disukai oleh Allah. Daripada nanti aja deh sedekahnya dikumpul-kumpul setahun sekali supaya kelihatan sekitar 10 juta nanti diumumkan di mimbar kemudian ada rasa bangga. Itu kalau kalau punya. Ya kalau kemudian kita masih hidup atau dan seterusnya gitu. Makanya supaya ikhlas biasakan kebaikan meskipun kecil. Insya Allah ikhlas dan Allah suka gitu. Kang Gugut Ya, sudah address. terima kasih Pak Ustaz. Silahkan Kang Gugut lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi gini Kang, saya itu kan sekarang lagi banyak dengar-dengar cerita yang masalah ibadah ini kan. Terutama ini yang salah satu bahkan yang menyampaikan juga apa salah satu Kiai NU terkenal lah gitu loh Ya. Kang. Contoh lah pada saat masalah berkurban kan gitu Kang. Karena kan di berkurban itu kalau itu kan hewan ternak kan katanya gitu loh Kang. Hmm. Nah, jadi kadang-kadang sih dia menyatakan bahwa hewan ternak itu ya boleh ayam, boleh apa gitu loh, Kang. Itu Hmm. sampai sampai ini kondisi-kondisi seperti inilah yang saya sering ya apa tiba-tiba sering ngedengar lah cerita-cerita ini. Bahkan Hmm. mendukung hal-hal yang diinikan gitu loh, Kang. Nah, yang Hmm. saya bingung apakah apa ini pada dasarnya kan dia mengambil ilmu itu dan disampaikan ke masyarakat Hmm. yang sangat-sangat bertentangan ini gitu loh Kang. Hmm. Jadi Hmm. ini 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 cerita apa sih Kang? Sebetulnya kok bisa Nah, ada pendapat-pendapat yang seperti ini gitu loh Kang ini ya. Itu iya, aja sih Kang. baik, 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 Kang Luhut. Jadi gini, ibadah mahdoh itu aturannya saklek gitu. Saklek artinya harus ada contoh ibadah mahdoh. Contoh misalnya tentang eh, ini bagian dari ibadah juga tentang syariat akikah dan kurban. Jadi Ya. akikah dan kurban sering kali kemudian ini kemudian dimanfaatkan dalam tanda petik ya oleh orang-orang yang memang jualan itu ya atau misal bisnis itu. Ini padahal ini berbeda. Akikah itu nyembelih hewan karena kelahiran anak. Dan itu Hmm. ditetapkan kapan waktunya 7 hari, 14 hari, atau 21 hari, atau 40 hari, atau kapan saja sesuai kemampuan orang tua. Jadi akikah itu penyembelihan karena syukur karena punya anak. Kalau anak laki-laki 2 ekor, kalau anak perempuan 1 ekor. Jadi itu kan ada sebabnya. Jadi disyariatkannya akikah karena kelahiran anak. Tetapi beda dengan sama-sama nyembelih tapi kaitan dengan kurban. Kurban itu bukan karena kelahiran anak, beda lagi, yaitu ketika tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, Yaumun Nahar atau Idul Adha dan juga hari Tasyrik 3 hari berikutnya. Ketika datang itu dan kita punya kemampuan untuk menyembelih seekor domba atau sapi atau unta gitu ya. Maka kemudian itu dikategorikan kurban. Walaupun mungkin dia nyembeli sapi tapi sebelum tanggal 10 tidak disebut kurban. Atau sesudah lewat tanggal 13 misalnya. Jadi 11, 12, 13 sebelah itu tanggal 14 atau 15. Walaupun dia nyembelih yang paling besar tidak dikategorikan kurban. Atau bukan domba tetapi ayam. Walaupun seharga bisa jadi seekor ekor sapi karena bisa berapa ratus ekor ayam misalnya. Karena disebutkan di situ apa yang disembelihnya dan kapan disembelihnya. Itulah dimaksud ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu tauqifi. Jadi waktunya, caranya, tempatnya, jenisnya dan seterusnya itu diatur. Dan tidak boleh juga misalnya tanah haji. Ya karena waiting list ini karena tempat terbatas macam sekarang pindahkan saja lah. Dibuat tiga kali ibadah haji bulan Muharram misalnya bulan Rabiul Awal dan kemudian bulan Dzulhijjah nggak boleh atau tempatnya digeser ya jadi yang ini kemudian di tempat yang lain gitu nggak boleh karena memang itu ibadah mahdoh demikian pula puasa gitu puasa ya. Puasa misalnya puasanya sekarang sekalian aja ada model sekarang untuk diet ya. Puasanya supaya ini sekaligus juga untuk menyembuhkan diabetes misalnya. Sekarang puasanya mulainya jam 8 malam, kemudian kan tidur nggak terlalu capek, kemudian nanti berbukanya jam 12 siang misalnya. Di rumah nggak boleh, tetap aja puasa itu. Kapan mulainya? Jadi kapan dimulainya ketika terbit fajar dan akhirnya setelah terbenam matahari gitu. Jadi mau kemudian tempatnya misalnya ada yang panjang harinya berbeda, ya syariat seperti itu. Walaupun mungkin di situ ada kemudian nanti ada kias-kias ya, itu pada kondisi tidak normal ya, itu bagian dari hilafiyah. Tetapi intinya ya aturannya sudah seperti itu, tidak boleh mudah. Kalau itu sebenarnya ibadah mahdhah. Ya, baik itu kurban, akikah, puasa, sholat, haji, dan apa eh, menambah-nambah atau mengurangi itu nggak diperbolehkan karena ini seperti misalnya zakat.
Justru sampai sekarang saya itu tidak mengerti tentang berbagai macam zakat yang tidak disyariatkan, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Karena sepengetahuan saya, zakat itu ibadah mahdoh. Makanya cuma rukun Islam. Jadi bukan katanya ini ibadah sosial. Ibadah sosial dari mana? Ibadah dari mana gitu. Jadi halaman apalagi pakai logika. Ya kalau seandainya petani saja harus mengeluarkan zakat ketika panen, maka kemudian profesional muda masa kemudian tidak. Itu nggak bukan ranah logika. Ini langkah apa? Ini syariat. Jadi syariat. Dulu zaman dulu Rasul juga ada orang-orang yang punya penghasilan ya bukan sebagai pedagang, bukan sebagai petani, tapi ya yang disyariatkan zakat ya seperti itu. Dan tidak semua tanaman yang ditanam oleh petani itu ada zakatnya. Jadi sebutkan dengan apa jenis tanamannya, kemudian berapa nisabnya dan seterusnya. Jadi tidak bisa kemudian memakai logika-logika. Jadi kalau terkait dengan ibadah mahdoh itu harusnya tauqifi. Saklek terlek apa adanya. Jadi kalau ataupun perbedaan itu berdasarkan semua perbedaan itu berdasarkan dalil. Ya. Tapi karena dalilnya itu multi tafsir atau ada beberapa sumber yang satu sama lain bisa berbeda, ya itu boleh. Tapi semuanya ada dasarnya, ada contohnya. Jadi tidak boleh ngarang gitu. Jadi kalau yang seperti ini ya mungkin tadi karena liberal ya, dia tidak mau terikat dengan hukum syara ya artinya bikinlah aturan-aturan sendiri. Atau ada kepentingan di situ yang kemudian dia mengambil kepentingan kepentingan duniawi dengan kemudian membuat aturan itu seperti tidak pasti ya atau tidak saklek gitu ya. Jadi bisa dengan logika-logika gitu. Tapi itu tidak diperbolehkan. Ya itu kan ya apa ini kan yang saya ambil contoh itu kan biasanya kejadian sama Panji Gumilang, Gus Mus kan itu hal-hal Iya, yang iya, membuat kan jadi apa ya jadi kekisruhan yang luar biasa jadi banyak sekali dan ternyata saya pikir tuh kayak oke lah kalau kita mungkin masih ada tapi ternyata banyak sekali orang yang terpengaruh juga gitu Kang betul, sama itu. betul. Iya. Ada Aduh, sholat kemudian perempuan sholat Jumat, imamnya atau tadi khutbahnya perempuan gitu ya. iya hal-hal Iya, yang ada gitu kan seperti itu. sekarang kenyataannya sebagai kenyataan kehidupan Iya, itu seperti itu gitu walaupun iya, secara yang tadi Kang Ustadz jelaskan bahwa itu sudah jelas seperti tapi kan iya. kenyataannya bahwa manusia-manusia ini lebih pintar daripada Iya, merasa lebih hebat daripada yang pencipta kasarnya gitulah kan iya. jadinya. Jadi intinya sih kan gini ketaatan ya, ketundukan. Makanya eh, ibadah ini kan sebetulnya ibadah. Orang yang ibadahnya itu abid. Abid itu dari kata abdun. Abdun itu hamba. Jadi ibadah itu penghambaan. Jadi kata ibadah itu ada penghambaan. Kepada siapa? Yang makbud, yang la ma'buda illallah. Yang makbud itu yang disembah itu siapa? Ya adalah kalau Allah. La ma'buda tidak ada yang sembah kecuali Allah. Kita ini sebagai abid, abid. Dan Rasulullah itu senang disebut Abdullah, hamba Allah gitu ya. Jadi memang ini coba bayangin manusia mulia yang kita berharap syafaatnya di yaumul kiamat, dia senang kalau disebut dengan Abdullah, hamba Allah. Abduhu wa rasuluhu. Jadi hambanya dan Tuhan dan utusannya gitu ya. Nah, kita ini bukan siapa-siapa, bukan pilihan Allah. Kok disuruh ibadah malah kemudian ngeyelan dan ingin maunya sendiri, menurut bikin aturan sendiri. Inti dari ibadah itu kan kita mau sami'na wa ata'na enggak? Sami'na wa ata'na. Kalau misalnya kita ini ya resikonya jelas ya. Jelas. Kok Allah nyiptakan dia dan ditegaskan kita yakini kita ciptaan Allah kan gitu. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar kedua makhluk ini mereka ini ibadah kepadaku. Ibadah kepadaku, menghamba kepadaku. Menghamba itu apa? Melaksanakan perintah-perintahnya, menjalankan larangannya kan gitu ya. Jadi kemudian dalam perjalanannya kok dia kemudian nggak mau. Ya, itu kan sama dengan iblis. Iblis itu kan pinter banget ya. Tapi begitu Ya, suruh tunduk, suruh sujud kepada Adam, langsung aba, wastakbaro. Aba, wastakbaro. Aba, nggak mau dia. Nggak mau, dia nolak gitu. Nolak. Kemudian ya, menyombongkan diri. Itu dengan, engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Jadi merasa lebih hebat, lebih baik daripada Adam gitu. Makanya iblis itu dikutuk atau dirojim ya, dirajam ya, dirajam, dilaknat sampai ya, kiamat gitu. Dan semua pengikutnya iblis itu ternyata minal jinnati wan nas. Dari kelompok jin sendiri dan juga dari kelompok manusia. Nah, banyak
ya, banyak manusia itu kemudian jadi pengikut iblis. Pengikut iblis itu apa? Aba wastakbaru. Nggak mau mengikuti perintah Allah dan kemudian menyombongkan diri, merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, merasa nggak butuh. Padahal kita semua ini, coba bayangin kalau seandainya tidak Allah kasih, ya, mau ngapain kita ini? Jadi kalau makanya kalau orang-orang sombong-sombong itu petang-petang berkuasa itu, lah emangnya dia mampu berhadapan dengan Israel nanti, mampu dia mempertahankan nyawanya. Nah, bagaimana kemudian kalau sudah nyawanya dicabut, kemudian dia bertanggung jawab di alam barzah, ditanya munkar nakir, siap dia. Kemudian menghadapi apa? Jangan mungkin sudah di alam kubur, menghadapi sakaratul maut memang dia siap gitu. Jadi orang kadang-kadang kita menggunakan akal sehat gitu ya. Kok ini nekat amat sih? Dia orang kemudian kok berani-beraninya, kok nekat amat sih gitu. Apalagi kalau kemudian nanti aja. Makanya disebutkan di Al-Quran kan bagaimana penyesalan orang-orang yang kufur di dunia, orang-orang yang pelaku kemaksiatan di dunia, bagaimana mereka berteriak-teriak pengen dibalikan lagi. Kan nggak mungkin jangan kan nanti di alam akhirat yang sudah dunia sudah hancur, masih di alam barzah pun nggak mungkin dibalikan lagi ke dunia, nggak mungkin. Jadi itu yang keimanan kita gitu ya. Jadi kalau kita punya keimanan, kemudian kita punya akal sehat, kok ini orang-orang yang nekat. Disuruh sholat cuma 5 waktu doang. 5 waktu doang. Dan sekian, dan waktunya itu pun pas ketika istirahat. Pas memang ketika kondisi kita rehat. Pas ketika kita juga nyaman gitu ya. Dan itu memang sudah waktunya kita. Itu pun nggak mampu, nggak mau, atau bukan nggak mampu, nggak mau. Ketika zuhur katanya lagi capek, ya. Ketika sholat asar katanya masih di perjalanan. Kalau sholat maghrib itu ya karena kemacetan, ya. Isya karena ketiduran, maaf, subuh kesiangan dan seterusnya. Akhirnya nggak sholat. Terus gimana? Kok nekat amat kan gitu ya? Kemudian puasa, dia jag-jag kok nggak ini, kemudian anak kecil juga bisa, dia bilang sama nggak mampu, mah saya suka kumat. Lah, mah itu kan bagian yang Allah uji pada dia. Ternyata begitu puasa, mahnya sehat. Mahnya apa sembuh. Dan seterusnya. Banyak orang. Kemudian dia punya kemampuan, hartanya ada. Bukan hanya juta atau cuma hanya sekitar 40-50 juta. Tetapi bisa miliaran. Tapi mengeluarkan zakat boro-boro sedekah yang rutin. Zakat yang 2,5% setahun sekali hartanya ada juga nggak mau. Gimana sebut tidak baik. Dan oleh karena itu kalau orang-orang yang tadi ngeyelan macam-macam, ya dia tidak menggunakan akal sehatnya dan dia tidak beriman lah intinya. Dia tidak beriman. Karena orang beriman tuh pasti keimanannya itu akan menggiring dia, mendorong dia untuk taat. Pasti ya. Ya, karena dia tahu bahwa hidup ini diawasi. Allah itu punya tentaranya itu uncountable, nggak bisa dihitung. Jadi yang mengawasi kita itu malaikat yang ada di sekeliling kita itu banyak, lalu kita nggak bisa melihatnya. Dan itu malaikat itu tentara Allah yang tidak bisa disuap, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimanipulasi. Dan itu pasti terjadi sehingga ketika nanti terbuka catatan hidup kita terbelalak gitu. Kok bisa semuanya dicatat? Sampai yang kecil-kecil, sampai yang detil-detil. Kita sudah umpat-umpatan, sudah tutup rapat itu aib itu. Ternyata nanti diambil dibuka semua. Dan semua akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan berbicara, kaki bersaksi macam-macam. Terus kita mau ngapain? Mau ngapain coba? Jadi oleh karena itu ini memang ibadah ini memang harus kita berbicara dengan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita seumur seperti ini ya. Kalau kita masih malas ibadah, terus tanya, mau kemana memang? Kun masih hubud dunia luar biasa. Mau ngapain gitu? Udah usia 70 lebih, mau jadi presiden juga ngapain juga? Iya. Saya bukan nyindir ya. Bukan nyindir. Boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau semua itu melalaikan, terus mau cari kursi sampai berkorban macam-macam. Udah bikin baligo macam itu kecewa. Terus mau ngapain emang hidup di dunia? Gitu kan? Kalau cuma hanya untuk mengejar dunia, ingat dunia emang sudah ditakar semuanya, nggak bakalan keliru, nggak akan salah alamat tuh di itu kan gitu ya. Iya, iya.
mudah-mudahan kita itu punya kesadaran. Alhamdulillah ini pasti kalau orang-orang soleh-soleha yang kumpul di sini nih pasti punya kesadaran yang sama lah gitu ya. Juga, tapi katanya karena manusia kadang-kadang kan gitu ya. Nah, Iya, makanya iya. ya Hanya kan ngelihatnya ngeri gitu ya, Kang. Jadi iya, kasarnya ngeri ini orang sekali kan gitu. nekat Kok amat. ini apa sih yang agama yang udah jelas aturannya, kok berani-beraninya gitu untuk membuat itu kan. Nah, itu ya itulah kengerian-kengerian sebetulnya, Kang, ya. Jadi Iya, intinya ya, yang kenapa kita saat ini harus membentengi diri, lebih mendekati, karena ternyata apa serangan-serangan hal itu sekarang tuh udah, dulu masih nggak terlalu kelihatan, sekarang nih yang benar-benar sangat-sangat terasa banget dan kelihatan sekali gitu, udah nggak malu-malu lagi lah kasarnya untuk membuat ke ininya, Kang. Gitu itu dari yang paling ngeri sekarang itu anak-anak kita. Saya berhadapan dengan tuh. ada anak saya nomor 4 ya. Itu setiap mau saya bangunin sholat subuh, tapi saya masih tetap berprasangka baik sama Allah gitu. Setiap bangun sholat subuh, dia sudah bangun. Tapi kemudian begitu saya pulang dari masjid masih tidur. Saya bilang, nak kenapa? Tapi dia cek aja lah, santai aja bi, santai. Jadi saya bilang ini kenapa? Dan ternyata anak-anak seusia anak saya itu ternyata hampir sama semuanya. Jadi begitu ini kalau ya apa? Kalau ataupun bisa subuh seperti terpaksa kemudian bangun asal ngerjakan, setelah itu tidur lagi. Dan ketika terdengar suara adzan bukan kemudian bersegera gitu. Masih ada Hmm. aja. Lama-lama. Saya bilang, nah hidup ini kita ini sebenarnya bernilai itu dari kita laporan rutin sama Allah. Laporan kita sudah apa macam-macam. Jadi sholat itu sarana kita untuk curhat kepada Allah. Bagaimana kita hidupnya berkah kalau kemudian hubungan kita dengan Allah itu renggang. Hubungan dengan Allah itu kemudian kita lalaikan gitu. Makanya kata Rasulullah kan manhanat alaih sholatu kan ala Allah akhwan. Siapa yang merasa meremehkan masalah sholat, hukum-hukum Allah yang lain lebih diremehkan lagi gitu. Jadi memang identitas itu kan ada di sholat itu. Jadi tapi sekarang ini kita berhadapan dengan dunia yang apa persaingan dunia ya. Jadi karena dunia itu sampai kemudian sholat itu tidak dianggap penting, dianggap suatu istimewa gitu. Padahal kalau kita renungkan ya, sholat itu bagian dari syukur kita, bagian syukur kita. Bagaimana kita bersyukur itu yang diwujudkan dalam keseharian sholat. Jadi inna atoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar itu harus terngiang-ngiang berarti sesungguhnya Allah telah menurunkan memberikan nikmat yang banyak. Maka sholatlah. Jadi sholatlah. Jadi sholat dan berkorbanlah. Dan berkorban itu kan setahun sekali. Ya, berkorban setahun sekali. Tapi sholat itu kan ada ketentuannya. Dan kenapa begitu istimewa ya sholat sampai kemudian ketika ditugaskan itu Rasulullah yang dipanggil ke Sidratul Muntaha oleh Allah. Artinya di situ ada apa ya sesuatu yang sangat penting, yang sangat istimewa. Dan itu nilainya sama dengan 50 waktu, hanya 5 waktu. Dan kalau kita lihat tidak lama kok, dan tidak lama. Yang membuat orang tidak bisa itu karena tidak punya kesadaran, tidak punya kemauan dan kemudian akhirnya dia melalaikan. Jadi bagaimana menanamkan tentang sholat ke anak-anak sekarang itu juga ternyata tidak jauh, tidak begitu susah, luar biasa. Kenapa? Karena semuanya pakai logika dan orientasinya dunia. Begitu dunia tuh luar biasa menghabiskan waktu, ya kita juga kadang-kadang terjebak gitu ya. Tadinya mulai hanya lihat apa gitu, tapi kemudian sampai berjam-jam asik dengan gadget, asik dengan HP. Sementara kalau kita ketemu Al-Quran, tidak tertarik untuk baca. Begitu kalau baca pun bukan alasannya ngantuk, alasan macam-macam gitu. Ketika kemudian kedengar suara adzan, padahal kemudian kita ngobrol itu bisa berjam-jam, tapi sholat hanya paling berapa menit gitu ya. Itu semua kayaknya berat banget dan seterusnya. Jadi sudah waktunya usia-usia kita ini sudah mulai tadi berpikir nanti gimana ya? Nanti kalau seandainya Allah nanya umur kita ini terus kita pakai apa ya? Terus gimana kita menjawabnya? Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Dan seterusnya lah gitu. Jadi ya ya Jadi mudah-mudahan. jadi di situ ya, Kang, ya, kelihatan pentingnya kita memilih apa pemimpin itu yang benar-benar mengerti agama di situ ya, karena kalau nggak Betul. ngerti akhirnya jadi seperti membiarkan kan, kasarnya membiarkan dengan kondisi yang
yang tidak apa yang punya pengertian aneh-aneh ini gitu. Jadi akhirnya Iya, malah jadi tumbung bahayanya kalau kita salah milih iya, seorang apa pemimpin kita gitu. Jadi bahaya benar-benar. Nah, inilah yang dan tahun-tahun ini adalah tahun bahaya itu gitu loh Kang. iya, Kalau saya iya. lihat ini gitu. Mudah-mudahan, mudah-mudahan Ya, Allah ngasih yang terbaik ya. Walaupun ya. ini wa makaru kan, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Jadi eh, mereka mungkin makar, bikin rekayasa macam-macam. Dan ketahuilah bahwa Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Dan itu ya kita harus yakin bahwa pada waktunya dan seperti sekarang sedang bergerak nih di Ya, Palestina itu tidak hanya perlawanan Hamas sebenarnya. Jadi kesadaran umat ini sudah mulai dan mungkin kita tidak terbayang apa di Amerika bisa kemudian tumpah ruah orang kemudian melampiaskan demo untuk kepedulian kepada Palestina. Mungkin dulu tidak terbayang di apa di London gitu ya, di Inggris di ya, ini yang pusatnya sekuler ya, itu kemudian orang tumpah ruah ya dan seterusnya. Nah, sementara kemudian di kita yang mayoritas Islam mungkin bahkan ada yang kemudian ada katanya tokoh agama tapi kemudian malah apa menegasikan gitu ya peran dan seterusnya itu kan aneh sebenarnya. Jadi ya, ya ini memang bagian dari hal kesadaran bahwa pada waktunya memang Allah akan memberikan pertolongan kepada umat ini dan tidak akan terjadi kiamat sebelum Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, menjadi amin yang insya Allah. hero ala dini kulli. Itu semuanya bisaroh kan, jadi berita gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Belum sampai detik ini belum menjadi agama yang yudhiro ala dini kulli, mengalahkan sebuah agama belum. Sampai dulu kehalifan Turki Utsmani hanya sampai ke sepertiga dunia ya itu pun kemudian setelah itu hilang kan gitu ya hilang dan sekarang tercerai jumlah umat itu luar biasa banyaknya bahkan mengisi seluruh dataran ya di dataran di benua-benua itu sekarang ada di situ ada muslim gitu ya dengan dari berbagai bangsa tetapi mereka tercerai. Nah mungkin suatu saat ya ya apakah dipantik dengan kasus Palestina ini kesadaran itu muncul kemudian umat ini akan bersatu. Tetapi kita juga tidak bisa berharap. Kenapa? Karena bisa jadi kita ketika umat bersatu kita sudah ada di alam barzah, kan gitu ya. Ya, Jadi yang paling penting bagaimana peran kita sekarang kan gitu ya. Jadi jangan ya, kemudian kita malah diam saja, tapi bagaimana kita bisa menyatukan. Minimalnya jangan kita menjadi provokator yang memecah belah umat. Ya kita harus menjunjung menjadi penyatu umat, mempersatukan umat. Walaupun mungkin pengaruh kepada persatuan dunia yaitu nggak kelihatan, tetapi kita sudah berbuat menyatukan. Jangan sampai justru kita senang berpecah belah hanya gara-gara pilpres, gara-gara pilkada atau pileg gitu ya. Kemudian kita saling caci, salingnya makin macam-macam ya sulit lah gitu. Kalau kalau yang kecil pun kita kemudian bukan menjadi penyatu tapi malah menjadi pemecah belah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu karena itu semua akan apa akan menjadi argumentasi kita. Walaupun kita berharap nanti umat ini bersatu, walau amin. kapan kita ya walau alam, tetapi kita sudah mulai dengan menyatukan yang kita bisa jangkau. Ya akses kita lah. Minimal nih angkatan 25 harga kita alhamdulillah ada di situ ada 22 gitu ya. Ya, 22. Ada yang lain nanti kemudian bergabung dan ya ini harus bersatu. Pilihan mah boleh berbeda lah, mazhabnya boleh berbeda, tapi semuanya ada dasarnya kan gitu ya. Tidak sesat Ya, kan, tidak sesat. Udah ada yang tahlilan, ada yang apa kunut, ada yang tidak tahlilan, tidak kunut macam-macam, nggak apa-apa. Yang penting sholat subuh, ya berjamaah di masjid kalau laki-laki, perempuan boleh di rumah kan gitu ya. Ya, ya, jadi yang penting kemudian melaksanakan fardu kifayah, walaupun mungkin tidak tahlilan, nggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara tidak tahlilan kemudian dia tidak mau ngurusin jenazah ya walaupun tetangganya sendiri atau keluarganya sendiri kan itu nggak beres gitu. ya, Jadi satu sisi nggak usah kemudian kita terprovokasi untuk main bid'ahkan atau yang mengada-ada, membikin-bikin, mempersulit dan seterusnya. Intinya
persatuan itu harus kita upayakan sesuai kemampuan. Ya, kepedulian kepada saudara-saudari di Palestina itu harus. Tetapi seberapa besar ini, karena nggak mungkin juga kita datang ke sana melawan Israel gitu. Karena pertama mungkin tidak diizinkan oleh Jokowi, yang pertama, yang kedua kalau ataupun diizinkan mau ke sana berhadapan dengan tank baja, kemudian F-16 macam-macam itu atau rudal-rudal itu, mungkin kita tidak punya kemampuan ya. Ya, kemampuan paling punya kemampuan yang latihan panah, latihan berkuda, itu pun juga ternyata eh, teman-teman kita Hamas lebih canggih lagi sebenarnya. Jadi ya mungkin Iya, paling kita bisa cuma berdoa atau menyumbangkan ya, menyumbangkan iya, sesuatu. Dan nyumbangkan pun kita kan sulit juga, apakah sampai atau tidak ke saudara kita kan gitu dan iya, seterusnya. Jadi ya minimalnya tadi doa, minimal doa. Itu selemah-lemahnya iman ya, itu yang kita yang adanya ya. Tapi jangan sampai kita tidak punya iman ya, kita tidak peduli sama sekali. oke. Baik Kang Hatur nuhun, Bubut, Kang. ya Hatur sama-sama. nuhun bisa. Ini yang biasa ngomongnya pada izin ya. Eh, Ustaz Ustaz Abdul Hakim nggak kelihatan nih. Kemudian udah Daniel, ya udah izin tahlilan tadi. Ya, izin tahlilan. Ini sebenarnya ada peserta yang paling istiqomah, ya. Pak Kumis ya, tapi jarang ngomong dia. Iya. Jadi Monitor aja kan. Om monitor Jody terus. ini malu-malu mulu. Iya, Takut iya, kumisnya kepanjangan kali. iya. Ya, baik, mudah-mudahan ya, Ya. insya Allah. Jadi memang materi ini memang saya sengaja pilihan untuk memberikan apa, mengingatkan saja, mengingatkan kita ya. Kita sudah paham dari ibadah, cuma kadang-kadang kan tadi dengan kesibukan macam-macam kita sering sering lupa, sering lalai, atau kerjakan tapi asal-asalan, atau yang penting gugur kewajiban gitu ya. Padahal kesibukan kita sebenarnya tidak banyak banget gitu ya. Artinya kalau kita memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah mahdoh kita, insya Allah kita bisa kita lakukan. Ya, mumpung Allah ngasih kesehatan, ngasih umur, ya, ngasih kemampuan, dan lain sebagainya lah. Maka materi hari ini memang kaitannya dengan mengingatkan, insya Allah. Mengingatkan diri saya terutama. Saya kadang-kadang juga tadi begitu kejenuh gitu, aduh ini kok jadi malas itu, sholat malam kadang-kadang ada, tapi tadi kata apa, kaidah usul bala yudrokukulu la yudrokukulu, jangan, kalau yang tidak bisa semuanya jangan tinggalkan semuanya, kalau tidak bisa ideal jangan tidak sama sekali. Jadi harus ya tadi doanya kan ya, Allahumma paksakan. Allahumma paksakan supaya kesadaran itu kemudian ya, terus kalau seandainya kita tidak memperbaiki itu kapan, ternyata banyak teman kita yang sudah lewat. Ya, tidak perlu COVID, ternyata juga ada juga yang tidak kena COVID juga banyak lewat gitu. Ada yang sehat-sehat sebelumnya kemudian olahraga juga gitu, kemudian lewat gitu karena ajalnya sudah tiba. Jadi kesadaran-kesadaran itu ya harus mulai kita hadirkan dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang ya sebagaimana kita inginkan, husnul khotimah. Jadi di ujung hidup kita itu baik, ya. Baik, sehingga kemudian nanti akan dipanggil oleh Ijroil dengan sambutan panggilan yang indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Pulanglah kembali kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Begitu indahnya kemudian jiwa kita disuruh pulang, mudik, berpulang ke rahmatullah gitu ya. Semua kemudian dapat gelar ALM, ALMH, almarhum, almarhumah. Nah, ketika dipanggil, jadi nyawanya dicabut, tetapi jiwanya dijemput ya, dijemput, kemudian suruh bergabung kepada hamba-hamba Allah yang dapat nikmat kubur, kemudian masukkan ke dalam surga, diberita apa, ditayangkan tempat kholidina fi abadanya, surga. Kalau kematian bentuknya seperti itu, maka tidak ada alasan kita takut mati. Ya. Kalau makanya kenapa para mujahid, para syuhada yang di Palestina itu ketika ketangkep ya atau kena ini, kemudian mereka tersenyum karena mereka yakin kehidupan sesudah di dunia ini yang penuh penderitaan karena dibaikot dan kesulitan macam-macam, kemudian mereka akan ada terbuka pintu gerbang kebahagiaan.
Karena bagi mereka kematian adalah pintu kebahagiaan di alam barzah atau kebahagiaan di alam akhirat. Sehingga ya rata-rata kemudian mereka tersenyum ya. Sementara orang-orang Israel kelihatan tuh penakut luar biasa gitu ya. Karena mereka tidak ada harapan sesudah di dunia itu ya akan penuh dengan kekecewaan, kesulitan, kesengsaraan. Jadi mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang ketika akhir hayat kita dipanggil oleh Allah melalui penjemputnya kita yaitu Israel dengan sapaan dengan panggilan yang indah ya, menyenangkan dan kemudian dihadapkan dengan kenikmatan di alam barzah. Walaupun sementara, tetapi kalau diukur dengan ukuran tahun dunia, alam barzah itu ternyata lama, lebih lama daripada hidup di dunia ya, di alam barzah. Walaupun waktu dan ruang dan waktu alam barzah yaitu jiwa itu berbeda dengan ruang dan waktu alam dunia yang terkait dengan raga. Walau alam bisawab kita akhiri mungkin Kang Cucu ya, karena Kang Cucu udah lihat udah 10:30 ya. Iya. Silakan. Udah 10:30. Silakan Pak Ustadz. Ya, Langsung mudah-mudahan baca doa. pertemuan kita dapat ridho dari Allah. Allah menilai kita bagian dari orang-orang yang tolabul ilmi, menjadi orang yang terbaik ya, yang khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebagai kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan belajar kembali. Mudah-mudahan majelis kita dianggap sebagai majelis zikir walaupun tidak dalam satu majelis ya. Jadi majelis Zoom ini yang sangat baru. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina karimina wa wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Kang Cucu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.